10 racun sola scriptura yang merusak kekristenan dari dalam. Bayangkan ini, seorang murid menolak otoritas gurunya, lalu berkata, mulai sekarang, aku cuma percaya buku pelajaran ini saja. Tapi aku akan menafsirnya sesuka hatiku. Konyol, itulah yang terjadi ketika Martin Luther mencetuskan doktrin sola scriptura. Sejak saat itu, kekristenan terbelah, tercerai-berai, dan kehilangan suaranya di dunia. Apa itu sola scriptura? Prinsip ini menyatakan, cukup Alkitab saja, tidak perlu gereja, tidak perlu tradisi, tidak perlu otoritas pengajar. Kedengarannya suci bukan, faktanya beracun. Berikut ini 10 bukti keras bahwa sola scriptura bukan penyelamat gereja, tapi biang kerok kekacauan iman selama 500 tahun terakhir. 1. Tidak diajarkan oleh Alkitab. Ini yang paling ironis, sola scriptura tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Malah Alkitab menyuruh kita berpegang pada ajaran lisan dan tertulis seperti ditegaskan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi, prinsip ini jelas tidak alkitabiah dan cacat logika. 2. Lahirkan ribuan gereja yang bertengkar. Protestan bangga bilang mereka punya Alkitab. Tapi mereka lupa, mereka punya ribuan tafsir yang saling bantah. Data menyebut ada lebih dari 60.000 denominasi Protestan di dunia. Makin lama, makin banyak. Semua merasa paling alkitabiah, tapi semuanya saling bertolak belakang. Ini bukan kemajuan, ini perpecahan sistematis. 3. Tafsir suka-suka sama dengan neraka doktrinal. Tanpa otoritas gereja, siapapun bisa buka Alkitab dan bikin ajaran baru. Mau ajarkan bahwa Yesus itu alien? Bisa. Mau bilang dosa itu cuma perasaan bersalah? Silakan. Kekristenan jadi liar. Alkitab dijadikan buku menu, pilih suka-suka, buang yang pahit. 4. Bikin umat terputus dari akar. Tanpa tradisi suci, umat Kristen modern hidup seperti anak yatim sejarah. Mereka tidak tahu siapa yang menyusun Alkitab, tidak tahu siapa Bapak Gereja, tidak tahu kenapa percaya Tritunggal. Ibarat baca novel, tapi buang semua halaman pendahuluan dan catatan kaki. 5. Kekristenan munafik, pakai Alkitab yang ditentukan Gereja Katolik. Protestan suka bilang, kami hanya percaya Alkitab. Tapi mereka memakai Alkitab versi Katolik, -7 kitab, yang disusun dan disahkan oleh Gereja Katolik di abad ke-4. Tanpa Gereja Katolik, Anda tidak punya Alkitab. 6. Bikin gereja jadi seperti mal, silahkan pilih sesuai selera. Dengan sola scriptura, gereja jadi kayak toko swalayan. Mau yang khotbahnya lucu? Ada. Mau yang musiknya kayak konser rock? Banyak. Mau yang gak bahas dosa sama sekali? Tentu ada. Iman bukan lagi soal kebenaran, tapi soal kenyamanan spiritual. 7. Tolak tradisi sama dengan tolak Roh Kudus yang hidup. Tradisi gereja bukan karangan manusia, tapi jejak langkah Roh Kudus yang memimpin umat Allah sepanjang sejarah. Menolak tradisi itu seperti menolak pengalaman dan hikmat selama 2000 tahun demi tafsir pribadi yang baru belajar Alkitab kemarin sore. 8. Pintu masuk teologi bebas moral. Karena semua tafsir sah-sah saja, maka muncul gereja yang nikahkan LGBT, membela aborsi, dan menafsir ulang perintah Allah demi inklusivitas. Tanpa magisterium, iman jadi cair. Moral jadi relatif. Surga jadi opini. 9. Melahirkan Tuhan versi pribadi. Tuhan tak lagi aku adalah aku, tapi jadi Tuhan versiku. Alkitab dibaca bukan untuk diimani, tapi untuk dikendalikan. Inilah awal mula munculnya sekte-sekte, kultus tokoh, dan gereja keluarga atau negara atau suku yang isinya kadang cuma soal bisnis rohani dan drama panggung. 10. Menghancurkan kesaksian kekristenan di dunia. Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu dalam Yohanes 17 ayat 21. Tapi apa yang dunia lihat sekarang? Gereja yang pecah, ribut soal tafsir, saling tuduh sesat, saling rebut jemaat. Wajah gereja di mata dunia berisi konflik internal, bukan terang dunia. Akhirnya, Yesus tidak pernah berkata, tulislah kitab suci dan tafsirkan sesuka hati. Tuhan Yesus justru berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dalam Matius 16 ayat 18. Yesus juga tidak menurunkan Alkitab dari langit dan ruang hampa. Ia mendirikan gereja, memilih para rasul, dan memberi kuasa mengajar kepada para rasul. Kitab suci, tradisi,
dan magisterium adalah tiga pilar kebenaran iman yang saling menopang dan tak terpisahkan dalam 1500 tahun sejarah kekristenan sebelum muncul anak nakal Martin Luther sampai hari ini. Sola Scriptura adalah ide yang di permukaannya tampak suci, tapi dalam kenyataannya tidaklah alkitabiah, tidak historis, tidak logis, tidak membawa kesatuan karena memecah belah kesatuan berdasarkan tafsiran individu atas ayat-ayat Alkitab. Karena itu, kini saatnya kembali pada rumah asal yang teguh berdiri selama 2 milenium, yaitu Gereja Katolik, yang menjaga Alkitab, memelihara tradisi, dan mengajarkan kebenaran dengan otoritas Kristus yang sah. Salam akal sehat, salve,